pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan merenungkan sedikit firman Tuhan. Nah, untuk minggu ini subtema kita adalah bersyukur. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama membuka ayat hafalan kita minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5 ayat 18.
akan dibacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk devotion pada hari ini, Isa akan mengambil judul, yaitu selalu ada alasan untuk bersyukur. Kita akan renungkan sebuah ayat. Untuk pagi ini kita akan buka ayat kita di Roma 8 ayat 28. Kita akan baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sebelum Miss akan uraikan untuk renungan firman pada hari ini, Miss akan buka dengan sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama Atik dan seorang ibu sedang bercakap-cakap. Pada suatu sore mereka bercakap-cakap, kemudian Atik ini bertanya kepada ibunya, "Ibu, wajarkah jika aku ingin seperti teman-temanku? Punya uang banyak, bisa naik mobil kemanapun dia inginkan, dan bisa berlibur ke luar negeri." Kemudian sang ibu menjawab, "Wajar saja, Nak. Tapi coba sekarang kamu lihat langit itu. Apakah tampak indah?" Kemudian sejenak mereka terdiam. Dan Atik menjawab, "Tentu saja indah, Ibu." Kemudian ibu membalas, "Nah, jika Atik memandang terus ke langit untuk mengaguminya, Atik pasti tidak tahu bahwa di depan ada jalanan yang berlubang. Karena Atik terus melihat ke atas. Atik bisa saja jatuh ke lubang itu." Kemudian Atik bingung dan dia bertanya kepada ibu, "Maksudnya apa, Bu?" Kemudian ibu menjawab, "Langit memang indah, tetapi Atik harus tetap berjalan sambil melihat ke bawah untuk menghindari lubang dan lumpur yang ada di jalan." Sama dengan kehidupan kita. Jika kita terus melihat orang-orang yang lebih beruntung daripada kita, maka bisa saja kita akan jatuh. Oleh karena itu, berjalanlah sambil melihat ke bawah, karena di bawah sana masih banyak orang yang tidak lebih beruntung daripada kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita sedikit melihat cerita Atik dan ibunya, kita sering melihat bahwa orang-orang yang di sekitar kita jauh lebih beruntung daripada kita, jauh lebih baik daripada kita. Kadang kita lupa dan bahkan tidak sempat kita untuk mengucap syukur. Terlebih jika kita mengalami banyak masalah. Mungkin bersyukur akan lebih mudah jika kita mengalami keberuntungan, kemujuran. Tetapi kata mengucap syukur itu akan susah ketika kita mengalami kegagalan. Mengucap syukurlah atas apa yang kita miliki, baik itu kehidupan kita, raga kita, harta dan benda yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengucap syukurlah, karena mengucap syukur sudah menjadi bagian dari gaya hidup sebagai orang Kristen. Karena itu adalah kehendak dari Allah. Allah menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam berbagai hal. Saat sedang berada dalam kesulitan ataupun dalam kesenangan. Artinya,
bukan hanya saat kita sedang menerima berkat saja, akan tetapi saat kita sedang menemukan kesulitan di dalam hidup pun kita harus mengucap syukur. Lantas, mengapa firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengajak kita untuk mengucap syukur? Ada 3 hal yang menjadi alasan kita untuk selalu mengucap syukur. Yang pertama, bersyukur merupakan tindakan yang dikehendaki Tuhan. Seperti pada ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita diajak untuk selalu bersyukur karena itu menyenangkan hati Tuhan dan baik bagi jiwa kita, sehingga itu akan membuat jasmani kita akan lebih baik dan kita akan lebih bisa mengucap syukur dengan baik terhadap Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 28, akan bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sangat jelas sekali dikatakan bahwa Allah selalu turut campur dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Itu juga merupakan proses yang harus kita jalani untuk mencapai maksud dan rencana Tuhan yang baik. Dan bersyukurlah untuk setiap berkat dan keadaan baik dalam hidup kita, karena itu adalah karya Tuhan sangat luar biasa. Tuhan selalu campur tangan dalam segala situasi dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, bahkan bersungut-sungut, melainkan kita harus lebih mampu untuk mengucap syukur pada Tuhan. Alasan yang ketiga, karena Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Kita akan buka sebuah ayat lagi di Yeremia 29 ayat 11. Di sini dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sungguh luar biasa, setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Kalau kita sedikit melihat ke belakang tentang karya Tuhan yang luar biasa untuk penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, di situ Tuhan menghendaki kesejahteraan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk setiap kegagalan, bersyukurlah untuk setiap keberuntungan dalam hidup kita, karena itu adalah proses untuk kita bisa mencapai damai sejahtera dan rancangan yang sempurna daripada Tuhan. Sebab ada banyak hal di dalam hidup ini yang perlu disyukuri, daripada kita terlalu lama membuang waktu untuk berkeluh kesah dengan hal-hal yang tidak penting. Ketika kita tidak bisa bersyukur, maka hidup kita akan dikuasai masalah. Masalah akan menjadi pusat perhatian kita, dan bukan Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk menang dari segala masalah. Dengan tetap berfokus pada yang baik, ketika ada campuran yang tidak baik, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal dan bersuka cita senantiasa, serta tetap selalu berdoa. Bersyukur merupakan kepuasan atas keputusan Tuhan dengan selalu mengucapkan rasa syukur. Berarti kita juga menyatakan rasa puas kita atas semua yang sudah Tuhan putuskan untuk hidup kita. Tidak hanya dalam hal menyenangkan, namun juga dalam hal yang kurang menyenangkan pun Tuhan juga turut serta di dalamnya.
Mari kita sama-sama merenungkan. Apakah selama ini kita bisa bersyukur atas segala keadaan kita? Apakah kita hanya fokus pada masalah kita saja? Ingatlah anak-anakku, bahwa ada rancangan Tuhan yang sempurna, ada rancangan Tuhan yang baik, dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketahuilah, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sudah menetapkan hidup kita bagi setiap orang yang berkenan pada Tuhan. Sebuah kata-kata motivasi yang mungkin bisa membangkitkan semangat anak-anakku sekalian. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan hal yang mudah. Tetap kuat, tetap teguh, selalu mengucap syukur di dalam pengharapan kepada Tuhan. Demikian renungan yang akan disampaikan. Kiranya memberkati setiap kita, dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Beri kami hati yang menjadi subur Tuhan, untuk mau dididik. Beri kami hati yang mau diajar Tuhan, untuk selalu mengucap syukur. Setiap permasalahan dalam hidup kita, kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang pegang kendali untuk semuanya. Tuhan yang turut campur untuk mendatangkan kebaikan untuk semuanya. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, untuk menjalani hidup hari-hari ini dengan baik. Lindungi kami, jagai kami Tuhan. Beri kami kesanggupan, beri kami kemampuan untuk bisa menjalani hari dengan baik bersama Engkau Tuhan. Berkati pembelajaran pada sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang cover semuanya. Tuhan yang berkati untuk setiap guru-guru yang mengajar. Tuhan yang berkati untuk setiap anak-anak yang belajar di rumah. Beri kami kemampuan, beri kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini dalam kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali untuk semuanya. Tuhan yang mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.